Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas karunia nikmatnya kita masih dapat berkumpul dan bertemu pada sesi kali ini. Sholawat serta salam tetap tercurah pada baginda Nabi kita Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan semoga kita termasuk dalam umat beliau yang setia hingga akhir zaman nanti. Yang saya hormati kepada Bapak Dr. Ahmad Afandi, MAG, selaku dosen pengampu dari mata kuliah Pengantar Sejarah Peradaban Islam. Di sini izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Reska Ferusiba dengan NIM 2008 101061, merupakan mahasiswa dari jurusan Pendidikan Agama Islam kelas PAIB semester 3. Di sini saya ingin memperjelaskan kembali atau mempresentasikan bagaimana tentang kebudayaan dan suku-suku dari Kurdi dan juga Melayu. Berikut adalah hasil jawaban saya mengenai UAS Pengantar Sejarah Peradaban Islam. Secara istilah, menurut bahasa Akkadia, Kurdi memiliki pengertian sebagaimana dengan berikut. Kurdi merupakan suatu suku atau masyarakat yang bertempatkan tinggal maupun mendiami suatu wilayah yang berada di pegunungan Zagros dan juga berada di wilayah Taurus Timur. Setelah pembahasan dari pengertian apa itu dan siapa suku Kurdi, selanjutnya kita akan membahas tentang agama apa yang dianut oleh suku Kurdi. Suku Kurdi itu sendiri, mayoritas penduduknya menganut agama Islam Sunni. Akan tetapi, terdapat beberapa masyarakat yang menganut agama lainnya, seperti halnya agama Kristen, agama Yahudi, agama Yazidi, dan yang terakhir merupakan agama Zoroastrian. Berikut terdapat nama tokoh-tokoh yang terkenal dari suku Kurdi. Di sini saya akan menyebutkan 3 nama tokoh. Yang pertama adalah Syekh al-Islam Ibnu Tarmiyah, yang kedua Ibnu al-Atsir, dan yang ketiga Salahuddin al-Ayyubi. Adapun beberapa foto-foto terkait ketiga tokoh tersebut. Yang pertama merupakan foto dari Syekh al-Islam Ibnu Tarmiyah. Berikutnya foto kedua yaitu dari Ibnu al-Atsir. Dan foto yang terakhir yaitu tokoh yang ketiga merupakan Salahuddin al-Ayyubi. Selanjutnya kita akan membahas di mana sajakah suku Kurdi itu menempati wilayah-wilayahnya. Terdapat 4 wilayah yang ditempati oleh suku Kurdi. Yang pertama yaitu di wilayah Irak bagian utara. Yang kedua di wilayah Irak bagian barat laut. Yang ketiga berada di wilayah Suriah utara.
Dan wilayah yang terakhir, yaitu wilayah yang keempat, berada di daerah Turki Tenggara. Suku Kurdi mengalami beberapa peristiwa-peristiwa bersejarah, termasuk dengan dua perjanjian ini. Yang pertama perjanjian Sevres dan yang kedua perjanjian Lausanne. Mari kita bahas satu persatu. Kita mulai dari perjanjian Sevres. Perjanjian Sevres memiliki pengertian sebagaimana berikut, yaitu suatu perjanjian atau akad damai yang dilakukan pada Perang Dunia Pertama antara dua pihak, yaitu dari pihak Turki Utsmani dengan pihak Sekutu Barat. Perjanjian ini berlangsung pada tanggal 10 Agustus 1920, atau bisa dikatakan ini merupakan perjanjian pada abad 20 Masehi. Perjanjian Sevres memunculkan 3 hasil perjanjian. Yang pertama, berdirinya Kerajaan Hijaz. Yang kedua, munculnya Republik Demokratik Armenia. Dan hasil perjanjian yang terakhir, yang ketiga, yaitu terdapat putusan tentang kesepakatan kepemilikan Dodekanisa. Seperti yang telah saya singgung sebelumnya, terdapat 2 perjanjian dari suku Kurdi. Yang pertama perjanjian Sevres dan yang kedua perjanjian Lausanne. Maka kali ini saya akan membahas tentang perjanjian Lausanne. Perjanjian Lausanne itu sendiri ditandatangani oleh Kesultanan Utsmaniyah dengan Sekutu Barat berada pada tanggal 23 Juli 1923 atau 3 tahun setelah dari perjanjian Sevres. Perjanjian ini ditandatangani di Lausanne atau Swiss. Dan perjanjian ini juga membahas tentang batas-batas wilayah. Dengan demikian, terdapat 2 hasil perjanjian, yaitu yang pertama tentang pembatasan wilayah-wilayah Kurdi dan yang kedua penyelesaian konflik antara Kesultanan Utsmaniyah dengan Sekutu Barat. Melayu. Suku Melayu merupakan himpunan masyarakat atau penduduk yang memiliki ciri khas dalam penuturan kata yang dipakainya. Suku Melayu menggunakan bahasa Melayu itu sendiri. Dan suku Melayu juga termasuk kelompok atau etnik yang berada di Austronesia. Untuk istilah kata Melayu itu mulai muncul pada tahun 644 Masehi, yang dimana terdapat penggabungan dari 2 kata, yaitu kata Mala dengan kata Yu. Kata Mala merupakan pengertian dari mula atau perawalan, dan Yu yaitu negara. Wilayah
yang ditempati oleh suku Melayu sangatlah luas. Bahkan suku Melayu menempati dari wilayah Semenanjung Malaya hingga ke Pulau Kalimantan dan sekitarnya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa suku Melayu menempati wilayah seperti Thailand, Burma, Singapura, Sumatera, Brunei, Kalimantan, dan juga Filipina itu sendiri. Bahkan hingga saat ini, banyak beberapa negara di Asia Tenggara yang masih memiliki keturunan di penduduknya dari suku Melayu, seperti halnya Indonesia, yang kedua Malaysia, yang ketiga Singapura, yang keempat Brunei, yang kelima Filipina, dan yang terakhir yaitu Thailand. Bagaimana dengan agama yang dianut oleh suku Melayu? Baiklah, di sini saya akan membahas tentang agama dari suku Melayu. Pada umumnya, suku Melayu menganut agama Islam. Akan tetapi, terdapat beberapa penduduk dari suku Melayu yang masih menganut agama Hindu, bahkan memiliki kepercayaan animisme. Hal ini dikarenakan suku Melayu tradisional sangat menghargai adat tradisi yang telah diturunkan temurun ada di sekitarnya. Sehingga suku Melayu masih menghormati leluhur-leluhur sebelumnya. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, dan saya menyadari akan kesalahan-kesalahan yang telah saya buat. Maka dengan demikian saya memohonkan maaf sebesar-besarnya. Sekali lagi, kurang lebihnya saya mohon maaf. Dengan ini saya Reska Ferusiba izin undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.